Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar? Apakah Ananda masih dalam keadaan sehat walafiat? Apakah Ananda masih tetap semangat meskipun belajar di rumah? Ananda selalu bersemangat ya, karena kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Bapak berharap Ananda selalu berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Dan jangan lupa selalu memakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan, kemudian selalu menjaga jarak, serta Ananda mematuhi protokol COVID-19. Anandaku sekalian, pada kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita masuk pada tema yang kedua. Nah, hari ini kita fokus pada muatan IPA. Nah, baiklah Ananda sekalian, sebelum kita memulai proses belajar mengajar pada hari ini, marilah kita berdoa dengan diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Anda sekalian, sebelum Bapak lanjutkan, apakah Anda masih semangat? Tentu ya, walaupun Anda di rumah, Bapak berharap Anda selalu bersemangat. Kita ulang lagi ya bersama-sama ya. Masih ingat Anda tepuk semangat? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, baiklah Anda sekalian. Kita lanjutkan materi hari ini. Nah, pada tema yang pertama, kita telah mengulas tentang perkembangbiakan tumbuhan, perkembangbiakan hewan, dan upaya pelestarian dari hewan tersebut. Nah, kali ini kita mengulas tentang bagaimana adaptasi. Pada pertemuan pertama kita telah menyinggung-nyinggung juga tentang adaptasi. Masih ingatkah Ananda apa itu adaptasi? Ya, adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Nah, adaptasi itu dapat berupa penyesuaian bentuk tubuhnya, penyesuaian tingkah lakunya, dan penyesuaian fungsi tubuh. Nah, untuk apa dia beradaptasi? Agar dia apa? Tetap lestari terhadap habitatnya. Nah, apa itu habitat? Habitat itu adalah tempat tinggal dari tumbuhan tersebut. Nah, baiklah. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi beberapa jenis. Kali ini kita fokus ke 6 jenis ya. Nah, yang pertama ada hidrofit. Yang kedua ada higrofit. Yang ketiga adalah xerofit. Nah, yang keempat adalah halofit. Yang kelima adalah epifit. Dan yang keenam adalah parasit. Nah, dari keenam habitat ini maka akan kita ulas satu persatu. Oke, Anda sudah siap ya? Nah, oke, baiklah untuk ulasan yang pertama. Nah, yang pertama adalah hidrofit. Nah, apa itu hidrofit? Masih membaca Anda kan? Hidrofit itu adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air. Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, apa saja contoh tumbuhan hidrofit ini? Yang pertama adalah kangkung. Nah, ini adalah kangkung ya. Yang kedua, kangkung air. Yang kedua ada eceng gondok. Nah, apa lagi kira-kira ya? Nah, ini yang ketiga ada teratai. Yang keempat ada lotus. Yang kelima adalah hidrilla. Dan yang terakhir adalah kiambang. Nah, ini biasanya banyak di kolam-kolam kan? Selanjutnya kita mengulas pada uraian yang kedua. Apa itu? Nah, higrofit. Kira-kira Anda ingin tahu tuh atau tidak? Apa itu higrofit? Nah, higrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Apa saja contohnya? Nah, ada tumbuhan paku,
dan tumbuhan begonia. Nah, selain ini ada juga tumbuhan yang lain. Selain selain paku dan begonia, apa saja itu? Nah, ini lumut dan talas. Ini adalah kelompok apa tadi, Nak? Hygrophit ya. Selanjutnya ada tempat yang ketiga. Apa itu? Ya, benar, xerophyt. Xerophyt ini adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Apa saja tumbuhannya? Yang pertama ada kaktus. Benar kan? Kaktus ini tumbuh di padang pasir ya. Kemudian lidah buaya. Nah, yang ketiga ada tumbuhan cocor bebek dan kurma. Nah, itu adalah contoh dari tumbuhan xerophyt. Nah, yang keempat adalah halofit. Nah, tahu Ananda apa itu halofit? Nah, halofit itu adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan kadar garam yang tinggi. Kira-kira apa contohnya ya? Apa tumbuhan yang hidup di lingkungan kadar garam tinggi? Benar, bagus. Bakau. Nah, bakau dia memiliki akar nafas yang tumbuh ke atas permukaan tanah. Gunanya untuk apa? Untuk memperoleh oksigen. Nah, bagian bawah daun bakau ini memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Nah, jadi bakau ini adalah kelompok tumbuhan halofit ya. Selanjutnya, epifit. Nah, apa itu epifit? Epifit adalah tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain. Apa saja contohnya? Ada anggrek, ada paku tanduk rusa. Nah, Anda pernah melihat anggrek kan dan paku tanduk rusa? Ini adalah tumbuhan epifit. Selanjutnya, tumbuhan parasit. Nah, apa itu tumbuhan parasit? Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain. Nah, apa contohnya? Ada benalu. Kemudian ada tali putri. Apakah Ananda melihat dua tumbuhan ini? Ini adalah tumbuhan parasit karena dia hidup menumpang pada tumbuhan lain. Nah, Ananda sekalian, nah, Ananda sudah paham tentang habitat dari tumbuhan tersebut. Nah, tumbuhan itu bisa bertahan hidup maka perlu dia melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Nah, bagaimana tumbuhan mampu beradaptasi? Nah, mari kita cari tahu uraian berikut ini. Nah, Anda lihat ini apa? Ini adalah teratai. Nah, teratai tadi adalah tumbuhan yang hidup di air, ya, atau dikenal dengan sebutan tumbuhan hidrofit. Nah, apa ciri khususnya agar dia mampu beradaptasi? Nah, yang pertama adalah daunnya lebar dan tipis. Apa gunanya? Apa tujuannya? Daun lebar dan tipis ini bertujuan untuk apa? Mempercepat penguapan air. Karena daunnya lebar sehingga dia mampu menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mempercepat terjadinya penguapan di air. Nah, yang kedua, batangnya berongga. Apa guna batang berongga pada teratai ini? Yaitu menyimpan oksigen untuk bernafas atau mengapung serta membawa oksigen ke batang dan akar. Jadi, batang yang berongga itu gunanya untuk apa? Menyimpan oksigen untuk bernafas dan mengapung serta membawa oksigen itu ke batang lalu menuju akar. Oke, paham Anda sekalian? Selanjutnya, daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Nah, jadi daun ini memiliki larutan yang sangat bermanfaat sebagai pembersih daun tersebut. Oke, selanjutnya, Nak. Nah, kantong semar. Nah, kantong semar ini bentuknya. Dia berbentuk piala ya. Nah, bagaimana ciri khusus kantong semar ini? Nah, yang pertama dia menghasilkan bau yang khas. Tujuannya apa? Untuk menarik serangga. Serangga yang ditarik itu adalah berupa lalat. Nah, jadi lalat itu masuk ya. Karena daunnya itu dimodifikasi berbentuk kantong yang digunakan untuk menangkap serangga yaitu berupa lalat. Jadi serangganya itulah lalat.
Gunanya untuk apa? Untuk membantu penyerbukan pada kantong semar ini, untuk memenuhi kebutuhan nitrogen ini. Nah, kemudian cairan lengket dan licin di mulut kantong agar serangga terpeleset dan masuk. Oke, jadi kantong semar ini mmm, menjebak serangga ya. Kalau lalat itu adalah, bunga Rafflesia. Nah, kemudian dia menghasilkan cairan enzim gunanya untuk apa? Mencerna serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Kenapa kantong semar ini memenuhi kebutuhan nitrogen? Karena kantong semar ini hidup di daerah rawa-rawa. Rawa-rawa itu tempat yang kurang akan nitrogen. Jadi untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya, makanya kantong semar menjebak serangga. Nah, kemudian serangga itu dia cerna untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Nah, selanjutnya, Venus. Nah, Venus apa saja ciri khususnya? Yang pertama warnanya yang mencolok berguna untuk menarik serangga. Nah, serangga mendekat dan masuk ke dalam jebakan dari Venus ini. Nah, yang kedua, daun yang berengsel dan berbulu. Engsel pada daun tersebut berguna untuk menutupkan daun dan menangkap serangga. Nah, kemudian menghasilkan cairan enzim untuk mencerna serangga. Karena dia hidup juga di daerah rawa-rawa yang kurang akan nitrogen. Nah, mari simak video berikut. Pernahkah Anda melihat bagaimana tumbuhan memangsa hewan? Berikut adalah beberapa jenis tumbuhan pemakan hewan. Yang pertama, tumbuhan Venus. Dalam bahasa ilmiah disebut Deonea muscipula. Venus memangsa serangga untuk mendapatkan nitrogen. Ia memiliki bagian seperti duri sebagai perangkap bagi mangsanya. Yang kedua adalah tumbuhan kincir air atau Aldrovanda vesiculosa. Jenis tumbuhan ini tidak memiliki akar dan hidup di air. Kecepatan perangkap pada tumbuhan ini adalah 10 mili per detik yang membuatnya menjadi salah satu tumbuhan dengan gerakan tercepat. Jenis tumbuhan pemakan hewan yang ketiga adalah tumbuhan pelangi atau biblis. Permukaan daunnya tertutup kelenjar-kelenjar rambut yang menghasilkan zat lengket. Inilah yang menjadi perangkap biblis untuk menjebak mangsanya berupa serangga. Yang keempat adalah tumbuhan Drosera. Ia memiliki tentakel yang dapat bergerak dan terdapat cairan lengket dan manis di sepanjang daun untuk menangkap mangsanya. Saat mangsa menempel pada tentakelnya, maka tentakel lain akan bergerak agar mangsa semakin terperangkap. Tumbuhan yang kelima adalah kantong semar atau Nepenthes. Bagian yang menyerupai kantong ini merupakan hasil modifikasi daun. Tumbuhan ini mengeluarkan aroma harum dari kantongnya untuk menarik mangsa. Mangsa yang masuk ke dalam kantong akan dicerna dengan cairan di dalamnya untuk diambil nutrisinya, terutama nitrogen. Nah, itulah video yang ada beberapa hewan ya, Nak, ya. Selanjutnya, kita masuk pada kaktus. Nah, kaktus ini daunnya mengecil atau berbentuk duri. Apa gunanya? Untuk mengurangi terjadinya penguapan. Karena dia hidup di daerah tandus, makanya dia daunnya berbentuk duri agar dia untuk mengurangi penguapan. Nah, selanjutnya batang tebal dan berair, gunanya untuk menyimpan air. Kemudian kulit batang berlapis lilin, gunanya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, pohon jati, kedondong, mahoni, kapas, dan randu. Nah, kelima pohon ini memiliki ciri khusus yang sama. Apa saja itu? Nah, dia menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Tujuannya apa? Untuk mengurangi penguapan. Jadi, tumbuhan ini dia menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Tujuannya untuk mengurangi penguapan.
Nah, selanjutnya bambu. Nah, bambu ini apa ciri khususnya? Terdapat bulu-bulu halus yang menempel pada batang agar para musuhnya mengalami gatal-gatal. Selanjutnya ada eceng gondok. Nah, gondok ini batangnya menggelembung. Tujuannya untuk apa? Untuk mengapung di air. Kemudian akar serabut dan lebat. Nah, untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan dari terjangan arus air. Nah, selanjutnya bunga rafflesia. Nah, bunga rafflesia ini mengeluarkan bau yang busuk. Apa tujuannya? Untuk menarik lalat untuk membantu penyerbukan. Ingat ya, bunga rafflesia ini yaitu hidupnya terlalu cepat. Kira-kira 5 sampai 7 hari. Nah, selanjutnya, nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda dapat memahami. Dan untuk lebih paham silakan Ananda baca buku pendamping halaman 5 sampai 10. Nah, ulang-ulang kembali agar pembelajaran pada hari ini berkah ya. Dan kerjakan latihan, nanti Bapak kirimkan linknya atau Bapak kirimkan tugasnya agar Ananda mampu memahami materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.